Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam Digicom News, informasi aktual dan terpercaya. Bersama saya Ihsan Rosyad akan menemani Anda dengan berbagai berita pilihan. Menjelang Pilkada serentak 9 Desember mendatang, Komisi Pemilihan Umum Tangerang Selatan merilis aplikasi Pilkada Nesia. Selain itu, penetapan Hari Santri Nasional 20 Oktober menyisakan polemik di kalangan Ormas Muhammadiyah. Berikut liputannya. Menjelang Pilkada serentak 9 Desember mendatang, KPU Tangsel merilis aplikasi Pilkada Nesia. Diharapkan dengan aplikasi tersebut dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengikuti Pilkada serentak. Pilkada serentak 2015 menjadi hajatan besar Komisi Pemilihan Umum. Demi menyukseskan Pilkada serentak pertama, KPU mencoba beragam cara untuk meningkatkan partisipasi warga dalam menyukseskan momen 9 Desember mendatang. Belum lama ini, KPU merilis aplikasi untuk memantau pelaksanaan Pilkada serentak. Aplikasi ini merupakan hasil lomba yang diselenggarakan KPU dan Perludem. Aplikasi ini merupakan karya generasi muda Indonesia yang terbagi menjadi 4 kategori utama. Salah satu dari aplikasi ini bernama Pilkada Nesia. Saya sih aplikasi ini sangat bagus ya, karena dengan adanya aplikasi ini membantu masyarakat terkait dengan informasi pilkada. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi publik dalam pelaksanaan pilkada yang akan digelar 9 Desember mendatang. Saya baru dengar kalau ada aplikasi seperti itu. Biasanya saya kalau lihat informasi tentang pilkada itu dari spanduk-spanduk aja. Baru dengar kalau ada aplikasi berbasis Android kayak gitu. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pilkada serentak. Beberapa aplikasi tentang pemilu ini bagian dari upaya kami dari KPU Tangerang Selatan ataupun dari KPU RI. Ada beberapa produk aplikasi yang diluncurkan. Ini tentu akan mempermudah akses untuk semua masyarakat. Aplikasi Pilkada Nesia sudah dapat diunduh melalui ponsel pintar berbasis Android. Di dalamnya terdapat fitur yang memudahkan pengguna untuk mengetahui informasi terkait calon kepala daerah dan profil para kandidat. Menurut gue sih fleksibel banget ya aplikasi Pilkada Nesia ini. Apalagi buat anak-anak muda yang jarang nonton TV sampai denger radio. Jadi dia bisa lebih update lewat website ini. Aplikasi ini turut membantu masyarakat dalam memonitor akuntabilitas dan keabsahan suara. Ada berbagai macam aplikasi ini yang bisa langsung masing-masing tim gitu ya bisa langsung mengakses data gitu. Nah, itu harapannya bisa minimalisir konflik gitu, ada perbedaan penggelembungan suara dan sebagainya. Kemudahan akan keterbukaan akses informasi inilah yang mendukung jalannya pilkada serentak di 9 provinsi dan 260 kota serta kabupaten di seluruh Indonesia. Jika dulu keterbukaan akan akses informasi terkait pilkada masih sangat terbatas, saat ini sudah jauh lebih mudah. Salah satunya adalah melalui aplikasi Pilkada Nesia yang diciptakan oleh generasi muda Indonesia. Melalui aplikasi ini akan membantu masyarakat dalam mengenali informasi sekaligus profil kandidat terkait Pilkada Tangerang yang akan diselenggarakan 9 Desember mendatang. Saya Rizal Sidik, Tangerang Selatan, melaporkan untuk Surya TV. Penetapan Hari Santri Nasional 22 Oktober sebagai eksistensi santri di dunia pendidikan dan sebagai momen untuk mengenang jasa perjuangan santri, namun adanya polemik penolakan Hari Santri Nasional oleh Ormas Muhammadiyah. Penetapan Hari Santri Nasional 22 Oktober terlaksana berdasarkan latar belakang sejarah perjuangan santri di masa kemerdekaan. Selain itu, Hari Santri Nasional memberikan kesempatan luas bagi santri untuk semakin berkembang di dunia pendidikan. Namun Ormas Islam Muhammadiyah berpandangan adanya Hari Santri Nasional dikhawatirkan akan merenggangkan toleransi antar umat beragama, sebab penetapan Hari Santri Nasional hanya tertuju pada kalangan santri. Selama ini antara santri dan non-santri kan sudah berjalanan saya sekata, tidak pernah ada masalah gitu. Nah, kalau seandainya ada hari santri itu kayak nanti ada gap lagi. Karena apa?
Itu tadi saya sampaikan bahwa Hari Santri itu konotasinya ke salah satu ormas Islam. Peringatan Hari Santri Nasional atas pengajuan Ormas Nahdlatul Ulama ditunjukkan sebagai langkah santri untuk bisa berperan bagi kemajuan bangsa, dan santri dapat dipandang oleh masyarakat sebagai pelajar yang memiliki potensi. Untuk pertama, yang namanya santri itu bisa mengembangkan ilmu agamanya dan juga ilmu umumnya. Dengan adanya peringatan Hari Santri Nasional, eksistensi santri akan lebih nampak di dunia pendidikan dan dapat bersaing dengan pelajar pada umumnya. Dengan adanya Hari Santri Nasional ini, pasti santri itu tidak dianggap sebelah mata lagi. Santri juga punya potensi yang bisa sama bahkan lebih dari teman-teman yang non-santri. Di sisi lain, masyarakat di lintas agama tentunya akan ikut menolak Hari Santri Nasional jika peringatan yang akan diadakan setiap tahunnya mengganggu nilai kepercayaan masyarakat selain agama Islam. Meskipun agama kita berbeda, tapi kita tetap menghargai dengan adanya Hari Santri untuk nasional di bangsa Indonesia ini. Jadi menurut saya nggak masalah. Diharapkan Hari Santri Nasional dapat menjadi momen yang mendidik dan memberikan dampak positif bagi santri dan semua kalangan masyarakat. Irsyad Rosyad melaporkan untuk Surya TV. Dunia seni di Indonesia bagi Anda mungkin sudah tidak asing lagi, seperti Jakarta Biennale, yakni event 2 tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta, merupakan seni rupa kontemporer yang kini mengusung isu sosial di Indonesia. Festival Jakarta Biennale 2015 dibuka untuk menyaksikan karya para seniman yang menggambarkan kondisi dan kehidupan masyarakat Indonesia. Perhelatan seni kontemporer berskala internasional ini dilangsungkan oleh Dewan Kesenian Jakarta berkolaborasi dengan para seniman. Kita berharap agar masyarakat ramai-ramai menonton sebuah atraksi-atraksi yang dilakukan di tempat ini dan juga di 5 wilayah kota. Melalui acara ini, para seniman dapat menyampaikan aspirasinya mengenai keadaan Indonesia yang memprihatinkan lewat hasil karya, dengan harapan ke depannya masyarakat dan pemerintah di Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Saudari-saudariku, satulah, ambillah galah, ibarkan kutang-kutangmu di ujungnya. Tentang budaya kekerasan yang harus diubah, dan kita harus berani mengkoreksi, ya, introspeksi diri, jangan hanya bisa menyalahkan orang lain. Selain penampilan dari seniman, sindiran dalam tulisan juga ikut mewarnai pameran ini. Melalui acara ini diharapkan masyarakat sadar dan bertindak untuk meninggalkan hal-hal yang dapat merusak kehidupan dan lingkungan sekitar, serta dapat terus ingat pada identitas bangsa dan negara Indonesia. Karyanya tuh kalau buat pengunjung-pengunjung yang lihat karyanya tuh cermat gitu, tahu apa tujuan, maksud, makna dari seniman itu, pasti itu bakal merubah pandangan hidup dia banget gitu, dan merubah perilaku dia dalam hal khususnya tuh kayak dalam hal buang sampah sembarangan, misalnya buang sampah. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi pameran seni rupa kontemporer Jakarta Biennale 2015. Acara ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar bertindak untuk merubah hal-hal yang memprihatinkan yang ada di lingkungan Indonesia. Rangkaian acara Jakarta Biennale 2015 ini berlangsung hingga Januari 2016. Sonia Edita dari Digital Communication melaporkan. Berita tadi menjadi berita penutup acara di siang ini. Saksikan terus Digicom News dengan berbagai berita pilihan yang kami sajikan untuk Anda. Saya Irsyad Rosyad, mohon undur diri dan sampai jumpa.